Hello everyone, welcome to Mitsubishi. Oke, jadi di video kali ini gue masih di tempat yang sama kayak kemarin di dealer Mitsubishi Lipo Cikarang. Tentunya sekarang bersama dengan sales-sales yang cantik-cantik nih. Kalau kemarin kan ganteng-ganteng. Kalau yang sekarang itu sales cantik-cantik. Ada 4 di sini. Kita kenalan dulu aja kali ya. Boleh dari yang paling ujung? Saya Lucy. Halo, aku Esa. Halo, Cindy. Halo, Selin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kebutuhan Mitsubishi areanya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, boleh banget pilih aja salesnya yang cantik-cantik ini ya. Oke, teman-teman, kita sekarang waktunya sharing time. Kita akan membahas semua keluh kesah, sih sebenarnya ya, seperti sharing aja. Jadi sebagai sales perempuan tuh kayak gimana sih nih di Mitsubishi ya? Suka duka sebutin aja di sini, nggak apa-apa, diceritain aja apa yang teman-teman rasain selama jadi sales ya. Si Esa kenapa baik? Oke deh, udahlah dari yang pertama dulu, Lucy ya. Dari Lucy, suka duka salesnya nih sebagai kalau saya lihat kan kalian ini cantik-cantik ya. Nah biasanya nih sebagai sales perempuan kan biasanya sering disangka sebagai SPG atau malah lebih jeleknya lagi ada yang nyangkanya ke arah yang gelap, prostitusi. Itu cara nanggepinnya gimana nih dari Lucy sendiri? Paling kalau Lucy, kita kan jualnya jasa kita ya, pelayanan. Pelayanan dalam artian kayak melayani customer untuk pembelian unit ya, bukan pembelian yang lain gitu kan. Paling kayak gitu sih. Kalau dari Lucy berarti lebih ke ini ya, apa namanya, tidak terlalu meladeni hal-hal yang seperti itu. Jadi ya udah, emang kita kan niatnya untuk jasa penjualan mobil gitu. Kalau dari Esa sendiri gimana nih kira-kira? Kalau dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri, yang pertama itu yang pasti ngejaga batasan dulu. Jadi langsung kasih garis besar ke konsumen bahwa kita emang niat jualan gitu ya, nggak ada hal aneh atau hal negatif gitu. Jadi yang paling pertama sih kasih batasan dulu ke konsumen. Itu sih. Berarti lebih ke batasan dalam artian misalnya kita kan lebih seringnya cari konsumen. Zaman sekarang kan digital ya, Bapak Ibu semuanya. Dan pasti mereka ini seringnya iklan atau pasang postingan yang tentang jualan mobil. Nah, banyak stigma dari masyarakat tuh kalau misalkan mereka tuh dalam artian jelek artian tuh hal lain yang memang di luar dari penjualan mobil. Itu sebenarnya nggak kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari mereka melakukan iklan penjualan mobil dan menampakkan diri mereka di depan mobil, itu emang pure untuk jualan mobil ya Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu mohon jadi perhatian lebih nih dari sales-sales kami. Ya, jadi sebenarnya tuh misalkan ya ada yang beli ke kita tapi suami istri gitu. Kita yang lebih kita harus deketin itu istrinya. Jadi kita harus jaga hubungan ke istrinya dulu nih. Gimana kita ngeposisiin diri kita supaya si istrinya ini tidak cemburu dan ngerasa dihargain. Ya, biar nggak ada stigma hal-hal aneh lah. Jadi konsumen pun trusted ke kita gitu. Dari Cindy ada tambahan? Ya paling dukanya kali ya. Kalau dukanya kan tadi disebut prostitusi, itu tuh paling banyak tuh dari iklan. Biasanya kita walaupun kita iklaninnya postingannya sopan, kadang-kadang ada aja cowok-cowok nggak jelas tiba-tiba ngirimin hal-hal yang aneh, terus ngajakin hal-hal yang aneh juga gitu. Dukanya sih itu sih. Sama kalau seandainya kita ketemu konsumen langsung tuh kadang ada yang centil juga. Makanya benar kata Esa tadi, kita harus jaga batasan ke konsumen gitu. Ya berarti selain di dunia digitalnya, maksudnya cari konsumen dari digital juga, kadang sales-sales perempuan ini sering banget dapat tawaran ajakan genit ya, dalam artian ya genit. Dan itu mungkin kembali lagi ke diri sendiri. Cuma kalau emang dari merekanya menolak tapi dengan sopan ya, dengan halus,
Itu mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya, dan dimengerti kalau mereka tuh emang tujuannya untuk jualan dan mengejar target gitu. Jadi kalau emang kita ketemu di real life ya, ketemu langsung ada orang yang ngajakin entah itu makan atau ngajakin hal-hal aneh, ya dari kita harus tegas. Di sini tuh kita pure memang jualan, nggak ada niat yang lainnya gitu. Kalau dari saya ya, dirasa konsumennya ini nggak benar, nggak wajar dan nggak sopan, dan dilihat-lihat kayaknya emang nggak serius ya untuk mau beli mobil, langsung tinggalin. Buat apa sih kita buang-buang waktu, ya kan? Benar kan? Nah, kita ngerangkum nih dari hasil yang tadi dibahas. Sebenarnya nggak semua konsumen tuh nggak niat beli ya. Kalau misalkan emang awalnya ngajakin makan, ngajakin jalan gitulah. Tapi gimana sih strategi kalian nih buat akhirnya dia beli nih sama kita? Tapi dengan tanda kutip yang tadi, caranya gimana sih strateginya? Kalau seandainya dia emang mau beli tapi dia ngajakin makan gitu. Betul. Itu gimana tuh strateginya? Kalau dari Cindy sih ajakin temen. Berarti nggak apa-apa, sama sales diajak. Nggak apa-apa kita nerima, ayo makan Cindy gitu. Nggak apa-apa tapi ajak temen gitu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi benar banget kata Cindy, ajakin temen gitu, jangan sampai berduaan gitu. Gak apa-apa banget kalau misalkan menerima ajakan konsumen karena nggak selalu negatif juga ya. Ajakan konsumen itu nggak selalu negatif. Jadi kita juga harus berpikir positif. Oh mungkin ngajak makan supaya lebih enak dealingnya, betul kan? Lebih cair, soft selling lah ya, soft selling, betul. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak sedang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi, mau ngajak dealingnya di luar, itu bisa aja. Cuma dengan catatan tidak ada hal negatif, dan kalau mereka bawa teman itu diharap dimaklumkan, seperti itu ya. Terus kita bicara target nih sekarang. Kita tahu ya. Berat ngomongin target. Kita tahu nih, saya apalagi perempuan-perempuan, skincare sama dengan target. Ngerti nggak maksudnya? Yeah. Jadi kalian tuh tetap, kalau kita kan sebagai sales laki-laki, dapur harus tetap ngebul. Kalau perempuan, skincare harus tetap jalan dan target penjualan harus tetap jalan. Kalau kita lihat kan di sini ya Bapak Ibu, untuk tampang-tampang sales kita kan cakep-cakep ya. Nah itu sebenarnya sudah jadi satu nilai plus nih kalau Bapak Ibu melakukan pembelian di sini. Karena sales itu kan yang dinilai pertama dari visual, kerapihan, dan aromanya ya. Jadi kalau misalkan itu semua sudah tercapai, udah ada gitu pada sales-sales ini, sebetulnya untuk dealing pun udah enak ya Pak. Untuk ketemu orangnya kita enak gitu ya. Sekarang mau nanya nih, kita kan sebenarnya bukan sales perempuan kan bukan hanya sekedar di kantor ya. Iya. Pasti ada waktunya ke lapangan, ya kan. Ada waktunya ketemu panas-panasan sama orang. Itu kadang jadi keluh kesah juga nggak sih buat kalian sebagai perempuan? Kalau nggak sampai SPK sih jadi itu ya, jadi keluh kesah sih. Yang pasti kita udah ngeluarin tenaga, effort banget, terus panas-panasan, tapi hasilnya nihil sih, sedih sih. Jadi kalau Bapak Ibu nih udah sampai, misal nih ketemu mereka, terus nemenin test drive, terus keluar ngelihat unitnya, kendaraan sampai mereka tuh panas-panasan, itu sebenarnya suatu effort yang lebih dari sales perempuan. Jadi mohon untuk pengertiannya ya Bapak Ibu. Iya. Nih, ini kita bicara hukum perempuan lelaki lah ya. Itu taktiknya apa sih buat, kalau saya yakin nih dari kalian lebih gampang closingnya itu di cewek atau cowok? Customer cewek atau customer cowok? Kalau menurut saya balance ya, itu balik lagi ke skill. Kalau menurut saya, nggak tahu nih menurut yang lain gimana. Berarti kalau Esa jawabannya lebih ke skill komunikasi. Iya. Kalau Cindy? Selama ini keseringan tuh kalau seandainya ketemu konsumen keluarga tuh pasti
ada di keputusannya di istri gitu. Yang di istri. Iya. Sih. Sama sih keputusannya di ibu dulu. Paling kita coba mendekat ke ibunya dulu. Kan biasanya kadang dilempar lagi nih, coba ke bapak. Nah kadang suka dilempar lagi tuh kayak coba tanya bapak. Kadang kita suka dilempar-lempar sih kayak gitu. Tapi akhirnya keputusannya tetap dipegang. Kebanyakan. Berarti emang rata-rata decision makernya di istri lah ya. Ya. Nah kalau misalkan sering banget lah ya kayak sales tuh mendapatkan jawaban nanti saya tanya istri dulu ya. Itu cara teman-teman follow up biar sampai close atau sampai minimal ketemu aja itu gimana dari Selin? Kalau dari aku sih ya, kan biasanya minta gimana tadi? Sorry pertanyaannya. Pertanyaannya kalau misalkan nih saya tanya istri dulu ya, itu cara Selin follow up-nya buat sampai ketemu apalagi sampai SPK itu gimana tuh? Tolong dong, jangan kaku dulu. Dari asal lanjut. Kalau kayak gitu gimana? Itu bisa di-cut kan? Udah bisa Kalau dari saya sih ya, kalau ketemu konsumen terus jawabannya, kalau ketemu konsumen jawabannya mau diskusi dulu dengan istri, yang pertama saya tanya dulu kendalanya di mana. Kalau emang hitungan, ya udah diobrolin dulu aja Pak, begitu. Jadi maksudnya lebih ya udah kita nanya dulu nih ke konsumennya. Yang salah tuh apa sih dari hitungannya kah yang nggak masuk atau gimana? Kadang ya bukan maksud merendahkan atau gimana. Konsumen itu kan hanya alasan alibi gitu kan. Sebenarnya kan ada apa nih dia ngomong gitu tuh? Padahal itu hanya alibi. Jadi kita gali lah kendala dia ada di mana gitu. Kalau perlu ya, kalau emang benar-benar itu alasan utamanya pengen tanya istri dulu. Ya udah kita coba komunikasikan, boleh nggak sih kita datang ke rumahnya gitu, bertemu dengan istrinya atau istrinya boleh nggak sih diundang ke dealer, ketemu dengan kita gitu. Jadi lebih enak lah negosiasinya. Jadi kita sangat mengedepankan untuk ketemu langsung ya Bapak Ibu. Apalagi salah-salah perempuan ini kan untuk sebenarnya untuk harga hitungan diskon segala macam itu sebenarnya bisa diomongin. Dengan catatan enaknya lebih enak untuk ketemu langsung. Jadi misalkan negosiasi pun lebih enak ya. Benar. Ketemu langsung. Terus ada tambahan? Tambahan sih, kalau seandainya kita kan kebanyakan dari sosial media ya. Sekarang tuh eranya banyak banget yang ngomong nanti saya diskusi dulu ya sama istri. Kita tuh harus kasih deadline. Seandainya keputusannya belum jelas, kita harus tahu nih ibu jadi ngambil atau enggak. Seandainya ada kendala di hitungan, jadi kita kasih deadline dia sampai hari apa gitu. Biar lebih enak juga kalau seandainya ibu sama bapak nggak jadi ambil, nggak apa-apa banget. Yang penting kita dapat info kalau ibu nggak jadi. Nggak digantung ya Bapak Ibu. Kadang kita sedih tahu bapak ibu kalau seandainya kita digantung. Jadi kita follow up terus gitu. Oke, jadi untuk sharing time-nya tadi udah. Sekarang kita masuk ke ini ya, sesi soft selling lah. Kita dealer Mitsubishi Bapak Ibu. Jadi untuk dealer kami itu melayani semua penjualan mobil Mitsubishi tentunya, khususnya area Jabodetabek. Nah, dari mulai Expander Cross, X-Force, Destinator, Pajero 300 dan Triton itu ada semua di kami. Nah, sekarang waktunya selling time. Coba dong dari sana Lucy, dari Expander unique sellingnya apa, bisa diceritain ke Bapak Ibu. Dari Esa nanti Expander Cross, Cindy X-Force, Selin Destinator. Silakan, Lucy dulu. Selling time-nya. Unique sellingnya. Unique sellingnya. Paling kalau Expander Ultimate itu kan dia sekarang grillnya udah baru ya. Udah kayak lama lagi. Nah, yang paling sekarang kan banyak peminatnya tuh di Expander Exit Tourer ya. Kenapa? Karena nggak beda jauh tuh. Dia kan perbedaan Expander Ultimate sama Exit-nya tuh cuman kayak Expander Ultimate punya kamera 360, kalau Expander Exit itu dia kamera belakang aja. Kalau dulu kan Exit tuh benar-benar nggak ada kamera belakangnya kan, cuman hanya sensornya aja tuh, sensor belakang parkir. Terus dia sekarang head unitnya udah 10 inch juga. Rala 8 inch. Oh iya 8 inch ya.
Terus untuk harga kira-kira kisaran berapa kalau expander tuh? Harganya itu dari Expander Ultimate mulai dari 345, Expander Exit itu di 299.500. Oh, jadi ada yang harganya di bawah 300 juta ya? Iya, pokoknya di bawah. Dengan tampilan yang udah luar biasa. udah keren lah ya, udah mirip banget sama Expander Ultimate. Kalau Expander Cross gimana nih, Sa? Untuk unique sellingnya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi cari mobil SUV dengan tampilan gagah, opsinya itu ke Expander Cross. Jadi kalau Bapak Ibu cari desain yang lebih sporty, boleh ke Expander Cross. Dia juga sudah jok kulit, kamera 360, terus juga ada wireless chargingnya juga. Jadi kalau butuh yang gagah-gagah, opsinya ke Expander Cross. Tapi kalau butuh ya mobil-mobil nggak terlalu cari desain ya, boleh ke Expander biasa. Ada Ultimate, ada Exit. Iya, lebih ke Untuk elegan. harganya selisih berapa sih, Sa? Kalau harga Expander Cross di 371. Berarti sekitar 25 jutaan ya Iya. dengan Expander Ultimate. Kalau suka grill-grill yang agak beda, Betul. terus yang agak sporty, pokoknya terus cari yang ada roof railnya, boleh ambil opsi si Expander Jadi Cross. itu mobil kepake banget buat adventure, dia nambah roof Iya, rack di atasnya ya. betul. Kalau X-Force sendiri, Cindy, kira-kira apa nih unique selling yang bisa dijual? X-Force ini kan satu-satunya mobil 5 baris yang 2 baris yang ada di, enggak satu-satunya sih, Triton juga ada yang 2 baris. Cuma kan untuk mobil City car lah. ya City Car kita cuma satu-satunya di X-Force. Banyak banget kalau kakak-kakak, adik-adik, mbak-mbak, ibu-ibu yang lagi cari mobil warawiri gitu. Biasanya kan kalau X-Force tuh anak-anak muda ya yang pakai. Jadi unique sellingnya itu yang pertama, dia itu punya head unitnya itu paling besar di antara kompetitor, itu 12,3 inch. Terus juga joknya juga udah kulit, ring bannya juga udah besar banget sama kayak Pajero, 18 inch. Dia juga punya tenaga di 1500 gitu. Sama fitur ADAS-nya juga lengkap sih. Namanya kalau di Mitsubishi itu Diamond Sense gitu. Untuk harga di kisaran berapa itu? kalau Harga X-Force? itu X-Force itu di 432 yang tipe DS-nya. Tipe paling tingginya. Iya, terus ada lagi satu nih keunggulannya, diskonnya gede. Jadi kalau yang lagi cari mobil 2 baris itu sangat-sangat untung sih kalau beli X-Force, nggak akan nyesel ataupun rugi gitu. Jadi kalau cari 5 kursi, 2 baris dengan tampilan SUV tentunya jadi X-Force dengan harga 432 juta. Kalau Destinator gimana nih untuk sellingnya? Nah, kalau Destinator sendiri kan kita tahu ya, ini jadi best car of the year di 2025 ya 2025 teman-teman. Destinator, Nah, betul. itu dia. Kalau misalkan ibu, bapak, atau kakak-kakak nih yang nyari mobil keren tapi pajaknya murah, itu cocok banget sih di Destinator karena dia kan cc-nya masih 1500 tapi dia udah ada turbonya. Makanya kenapa mobilnya keren, SUV tapi pajaknya masih murah gitu ibu bapak. Terus dia juga ada dilengkapi panoramic sunroof gitu di tipe Ultimate dan Ultimate Premium gitu sih Kak. Kalau Bapak Ibu mau nyari mobil yang murah, fitur melimpah, boleh ke Destinator. Karena untuk Destinator ada di kisaran harga Dari 395 ya, 395 sampai 512 di Ya. tipe paling premiumnya. tingginya. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu saya tambahkan 1 unit lagi dari Mitsubishi Pajero tentunya. Untuk Mitsubishi Pajero ini adalah mobil diesel SUV untuk keluarga Indonesia tentunya, dan ini sudah menjadi brandingnya orang kaya di Indonesia ya kan. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu nyari Mitsubishi Pajero dengan mesin diesel 2400 cc itu kita ready stock untuk Mitsubishi Pajero semua warna, Dakar 4x2, Ultimate atau Ultimate 4x4. Oke, terus kita sekarang ke sesi keluh kesah lagi. Jadi untuk Baik lagi kawan. kita tuh sebenarnya semua sales pasti yang namanya gesek-gesekan antara sales itu pasti ada. Nah, kalian pernah nggak sih yang namanya tuh temen
makan customer sendiri atau customer kita diambil sama temen itu pernah nggak? Dan cara enjoy-nya lagi gimana nih? Kan kita masih satu kantor, dari satu teman itu gimana tuh? Kalau dari Cindy sih sebenarnya nggak apa-apa ya, karena kita kan sama-sama butuh ya. Kalau sekarang kan biasanya tuh satu konsumen tuh emang dipegang beberapa sales. Jadinya nggak heran kalau sama teman sendiri pun kita saingan. Tapi kita tuh nggak boleh ngejelekin sesama temen. Kita tuh bersaingnya ya secara sehat. Cara kita ngeyakinin konsumen, cara kita negosiasi itu yang harus kita tonjolin. Jadi jangan sampai ngejatuhin salah satunya gitu. Sama kalau misalkan jadi musuhan, sebenarnya harusnya enggak sih ya. Karena kan memang wajar ya kayak gitu. Karena kita itu mainnya sekarang bukan dari datang ke showroom lagi. Sekarang kan dari eranya udah digital, udah sosial media. Jadi wajar gitu. Dari Esa ada tambahan? Kalau senggol-senggolan satu dealer mah itu udah pasti wajar banget ya, namanya juga di dunia marketing, di dunia sales. Ya prinsipnya sih rezeki nggak kemana, udah itu aja. Betul, rezeki nggak kemana. Kalau udah rezeki nggak kemana itu udah close tuh. Iya. Nggak bisa didebat. Ada sih ada tambahan? Ya enggak sih, soalnya rata-rata ya tergantung Sama sih lah ya. sama. Memang kalau dari sosial media memang seperti itu, karena pasti yang namanya konsumen cari harga dan hitungan yang terbaik sih biasanya. Betul. Nah, sekarang kita bahas geser ke mobil brand lain gitu ya. Brand apalagi sekarang kita tahu nih di posisi pertama diduduki sama EV. Ya kan? Itu teman-teman sendiri kenapa nih masih bertahan? Alasannya kenapa masih bertahan untuk melakukan penjualan brand Mitsubishi ini, padahal mungkin saya tahu di luar sana banyak tawaran-tawaran untuk jadi sales mobil EV. Itu apa nih yang jadi bahan pertimbangan untuk bertahan? Selin? Kalau dari aku sendiri, pertimbangannya kenapa masih di Mitsubishi, karena ya yang pertama mungkin ibu bapak juga udah pasti tahu ya, penyebaran dari mobil EV itu belum bisa gimana ya dipakainya, betul ya, infrastrukturnya belum bisa ke seluruh daerah gitu. Jadi masih bertahan, kenapa ya, karena memang mobil bensin ini masih menjadi pilihan bapak ibu untuk menjadi mobil pertama gitu, untuk dipakai kemana-mana. Kalau dari aku sih gitu ya, jadi bisa bertahan. Kalau mobil listrik sih biasanya pembeliannya yang kedua sih, karena yang pasti kalau untuk jarak jauh apalagi ke daerah-daerah biasanya tetap masih pakai bensin. Oh iya benar. Alasan pertama saya masih bertahan di mobil bensin ya sama seperti dari Selin dan Lucy ya. Terus juga dealer kami itu berada di bukan di tengah-tengah sih, tapi lebih di pinggiran kota. Jadi kalau dibilang di sini belum melek teknologi, ada sebagian yang juga sudah melek. Cuma rata-rata di sini masih yang namanya dipengaruhi stigma si mobil listrik itu. Jadi ya lebih memanfaatkan peluang yang ada. Maksudnya di mobil bensin ini kan berdiri sudah lama ya, listrik juga baru berdiri gitu. Jadi ya memanfaatkan yang ada seperti tadi Selin bilang. Sebenarnya kan pemerintah belum menetapkan ya mau lebih pro ke listrik kah atau ke hybrid kah atau ke konvensional kah. Jadi ya itu aja sih. Sendiri aman? Aman. Jadi kalau yang saya tangkap sih mereka masih bertahan karena memang di Mitsubishi ini kita sudah 55 tahun loh di Indonesia ya nggak? Sudah 55 tahun, durability-nya sudah terpercaya, jangka panjangnya, mesinnya sudah bandel-bandel, terus after sales-nya, bengkelnya di mana-mana. Jadi satu Indonesia tuh ada semua gitu ya bengkel. Jadi nggak usah jauh-jauh. Spare part pun jadi gampang dicari kalau misalkan bengkelnya ada di seluruh Indonesia. Tapi jadi, kita tidak ada niatan menjelekan ya, menjelekan. Tidak ada black campaign di sini ya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk sharing time dan selling time kita di sini
mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan nih buat Bapak Ibu semua area Cikarang tentunya. Nah, untuk sales ini kita namanya sales counter buat perempuan. Jadi kalau Bapak Ibu ada di area Lipo Cikarang, Cikarang Utara, Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mau datang langsung ke dealer Mitsubishi, jalannya di mana alamatnya, Sa? Di Cibatu, Jalan Majapahit nomor 3. Nomor 3. Jadi untuk lebih lokasi tepatnya ada di depan Bebek Kaleo Elysium Lipo Cikarang. Nah, kalau Bapak Ibu mau menghubungi mereka semua, itu bisa silakan Lucy, nomornya berapa, Instagramnya apa? Bisa ke 0852 1825 7718 atau ke Mitsubishi Cikarang Lucy. Ya, itu untuk Lucy. Kalau Esa, menghubunginya gimana? Boleh ke nomor WA 0896 9805 8530. Untuk Instagram mitsubishi-cikarang.lipo. Kalau Cindy? Kalau Cindy bisa hubungin di nomor WhatsApp 0887 0773 6256 atau bisa DM dan follow Instagram Cindy itu dealer Mitsubishi _Cikarang. Kalau dari aku bisa langsung WhatsApp ke nomor 0878 1050 2419 atau langsung kunjungin Instagram di Selin Mitsubishi Lipo. Oke, jadi untuk akun dan nomor yang bisa dihubungi nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli mobil limit Lucy, di Esa, di Cindy, di Selin itu bisa banget. Langsung aja klik link WhatsApp yang ada di bawah, nanti yang ada di deskripsi ya. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di like dan subscribe juga untuk podcaster kali ini. Nah, nanti kita akan melakukan podcast lagi mungkin bersama sales-sales yang lain atau bersama bagian yang lain juga. Jadi misi-misi Mitsubishi. Oke, thank you.